المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan kembali hadis yang ke 273. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah la yarda, la tidak, yarda ridho atau rela, yarda rela, li ibadihi, li kepada ibadihi hambanya, li abdihi, li kepada abdihi hambanya, al-mu'mini yang beriman, al-mu'mini yang beriman. Idza apabila dhahaba ia telah pergi. Kalau fi'il madhi itu diterjemahkan dengan sesuatu peristiwa yang sudah berlalu. Kalau fi'il mudhari itu sedang, misalnya Naufal yadhabu ila suqi, berarti Naufal sedang. Tapi kalau dhahaba berarti Naufal sudah pergi. Dhahaba ay roja'a, yaitu telah meninggal. Bisofihi, dengan kekasihnya, dengan sofihi, kekasihnya atau orang yang dicintainya. Bisofihi, dengan kekasihnya. Min dari ahlil ardi, ahli penduduk al-ardi, bumi. Fasobaro, maka sobaro, dia sabar. Wahtasaba, dan dia mengharap. Bisawabin, dengan sawabin, pahala. Dengan sawabin, pahala. Dunal jannati, duna selain al jannati, surga. Al jannati, surga. Rawa meriwayatkan kepada hadis An-Nasai, Imam An-Nasai an Ibnu Umar. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melihat seseorang yang beriman yang telah ditinggal mati salah satu di antara keluarganya, maka dia sabar. Kemudian dia sampaikan bahwa tidak ada satupun yang ada pada dirinya kecuali itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sanggup mengatakan, ya Rabb, sungguhnya kami semua adalah milikmu, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun ya hari ini keluarga hamba, hari ini adik hamba, hari ini orang tua hamba, wa inna ilaihi raji'un, kami pun akan kembali kepadamu ya Rabb. Karena tidak semua orang sanggup dan bisa sabar dengan musibah yang ketika saat diambil oleh Allah dia berteriak-teriak, dia marah, emosi, bahkan ada sampai mencakar-cakar mukanya. Ini diharamkan. Boleh kita sedih ditinggalkan istri kita, misalnya Hisham sudah berumah tangga, dapat istri Nisa, ya, Nisa mati, meninggal dunia Hisham, ya, Hisham kemudian sabar bahwa Nisa milik Allah, ya, bukan kemudian malah marah-marah
dilampiaskan kemarahan itu dengan membanting semua barang-barang di rumah, atau sebaliknya Nisa, mana Nisa kecil? Saya Indramayu mana? Hah? Mana Nisa? Nisa boleh kharij. Yang di sini siapa yang kecil? Kafka, Muti'ah. Mana Muti'ah? Aina Muti'ah? Ya, Muti'ah. Subhanallah, kayak Aisyah ya. Allah. Muti'ah sekarang anggun banget. Allah. Misalnya ya, terus Hisam menikah lagi, kan Nisa meninggal. Nisa meninggal hari Ahad, kemudian Hisam hari Senin nikah lagi, boleh nggak? Kalau laki-laki itu nggak ada masa iddah, nggak ada masa menunggu. Jangankan sudah meninggal, masih hidup aja boleh. Paham maksudnya? Laki-laki nggak ada masa iddah. Kalau perempuan misalnya suaminya meninggal hari Ahad, Senin nikah, haram. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajai yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Ketika ada seorang perempuan meninggal, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka yatarabbasna, dia wajib menunggu dan menanti masa berakhirnya atau masa iddah itu berapa? Arba'ata ashhur, 4 bulan, wa asyra, dan 10 hari. Selama itu nggak boleh pacaran, apalagi nikah, haram. Ya, setelah itu 4 bulan berlalu, 5 bulan kemudian, ya, kemudian ada yang melamar, maka boleh untuk menentukan diri sendiri. Kalau janda itu boleh, nggak harus musyawarah lagi dengan orang tuanya. Seandainya orang tuanya melarang, tapi janda ini ternyata ada keinginan untuk segera berumah tangga, sementara orang tuanya udah nggak usah berumah tangga, maka orang tua nggak boleh memaksa atau menghalangi keinginan wanita yang sudah menjanda. Tapi kalau gadis, ya di sini ada gadis, kalau gadis maka wajib untuk tetap minta izin kepada ayah dan ibunya. Kalau bapaknya jangan gadis, gitu kan, maka si gadis ini tidak boleh untuk menikah tanpa ada wali. Kalau janda gimana? Kalau janda bagaimana? Boleh menikah tanpa ada perwalian, nikah tanpa disaksikan oleh orang tuanya. Tapi secara etika, ya, dalam sesuatu untuk melakukan kebaikan, maka harus dilakukan dengan kebaikan juga. Karena tidak sedikit ada beberapa jamaah yang misalnya pergi kerja di luar negeri, di Hong Kong, di Korea, di Taiwan. Nah, mereka tidak ada orang tuanya tuh, sedang mereka sudah menjanda, maka boleh diwakilkan walinya itu dari kerabat atau keluarga. Paham? Jom. Kalau laki-laki perlu wali nggak? Laki-laki perlu wali nggak? Ya, kalau ada, kalau masih hidup ada, tapi ya bagi perempuan, ya wanita ini wajib hukumnya. Karena la nikaha illa bi waliyin, tidak sah pernikahan itu tanpa wali. Gitu. Dan itu nggak boleh di manipulasi, suruh mengaku orang tuanya, gitu kan, ternyata orang tua bayaran. Ada begitu di satu tempat, seorang perempuan nikah dengan orang luar, kemudian wanita ini menyewa bapak ibu untuk mengaku orang tuanya. Itu nggak boleh, haram hukumnya.
pernikahannya batal, pernikahannya nggak sah. Ya, terkecuali begini, orang perempuan nih, karena banyak kasus seperti itu, makanya harus Abi sampaikan. Ada seorang laki-laki dan perempuan, dia pacaran, kemudian setelah pacaran ternyata menghasilkan anak sebelum ikatan nikah. Berarti anak ini anaknya belum status menjadi anak daripada ayah, nggak bisa dibinkan. Misalnya Dono nikah dengan Markona, ya, pacaran. Dono pacaran dengan Markona, kemudian hamil di luar nikah, maka Dono punya anak namanya Mariati misalnya. Mariati mau nikah, nggak bisa, minta wali kepada Dono. Karena apa? Lahirnya Mariati itu tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya. Nah, bagaimana cara menikahkannya? Yaitu dengan wali hakim. Terus terang saja, Pak, mohon maaf, Pak Amil atau Pak Naib, kami belum bisa menjadi wali untuk pernikahan anak saya. Dia kenapa? Terus terang saja, mohon maaf, ketika saat Mariati lahir, ya, kami belum ada ikatan pernikahan. Itu mohon Pak Amil atau Pak Kiai, Pak Ustadz bisa menjadi wali hakim. Ya, kalau itu dipaksakan, ternyata Dono memberanikan diri. Ya sudah, daripada malu, nggak enak. Kemudian Dono menjadi wali, maka walinya nggak sah. Dan itu bisa menjadi statusnya juga zina juga nanti. Karena apa? Pernikahan yang tanpa memenuhi 5 syarat maka batal. Apa itu di antara 5 syarat itu? Pertama apa? Adanya mempelai laki-laki perempuan. Kemudian ijab kabul, ada mahar minimal 2 orang saksi, kemudian adanya wali. Salah satu nggak dipenuhi, batal pernikahan itu. Kalau ternyata dia memaksakan, saya walinya, nggak sah. Karena apa? Dia bukan wali dari Mariati, bukan ayah secara agama dari Mariati. Terus gimana? Dono harus minta seseorang untuk menjadi wali hakim. Paham dok gendut? Karena banyak kasus di masyarakat yang mohon maaf, ya, nikahnya baru 5 bulan sudah melahirkan, nikah baru 2 bulan anaknya sudah setahun. Iya kan? Anaknya baru berapa? Alhamdulillah udah setahun. Lu nikahnya bukannya baru 3 bulan yang lalu, instan, ya, kayak Indomie aja. Ya Allah ya Rabb. Nah, ini hendaknya harus dimengerti dan disampaikan. Kita dipersiapkan, nanti akan terjun di masyarakat, tidak menutup kemungkinan masalah itu akan ada. Ya, masalah-masalah itu pasti akan ada. Nah, ini sebagai orang yang berpendidikan, orang yang berilmu, maka sampaikan, Pak, mohon maaf, itu nggak boleh. Tuh, ya. Kemudian lagi dipaksa si janda itu untuk nikah. Nah, kalau dia nggak ada keinginan, maka orang tua pun sudah nggak berhak lagi untuk memaksa, karena dia boleh menentukan pilihannya. Kalau masih biker, masih perawan, maka hendaknya orang tua itu harus menjadi rujukan. Ayo Pak, kita istikharah. Anak kemudian ikut istikharah, kemudian mana yang terbaik menjadi pendamping hidupnya. Karena tidak hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak. Tapi pernikahan adalah dunia sampai akhirat, tetap akan bersatu karena ada ikatan yang amat sangat sakral. Nah, kemarin Abi setiap malam Rabu itu kajian online dengan jamaah di Singapura. Kembali ada pertanyaan dari jamaah Singapura, Ustadz, boleh nggak nikah online? Ini pertanyaan baru sekali, ngaji sudah
mungkin 3 atau 4 tahun ya. Setiap malam Rabu itu kita kajian online, kajian tarjamah dan tafsir. Tiba ada jamaah yang bertanya tentang, karena apa sekolah sekarang offline, kantor sekolah online, kantor online, terus kemudian ya sudah kalau gitu bunda pulang ke rumah ya, andai kata nggak bisa bekerja, kerjakan online saja ya. Jadi ibu-ibu itu silahkan pas pulang nanti bilang sama bosnya, Bu, itu pel-pelan itu di samping pintu belakang, kemudian piring Bu itu masih kotor, silahkan ibu cuci, saya mungkin belum bisa berangkat ke Singapura, saya masih di Indonesia, kerjanya saya lewat online ya, bisa kan ya online. Jadi yang ngerjain yang bosnya aja. Ya Allah, enak ya kalau pembantu rumah tangga bisa dikerjakan online ya, enak kan? Enak itu, online aja deh. Lalu saja begini ya, kalau memang pernikahan online, nanti saat bulan madu online saja ya, bulan madu online aja, nanti keluarnya anak juga namanya online aja, Muhammad online, Ahmad online. Ya Allah, kenapa bisa bulan madu bisa offline, kenapa nikah harus online ya? Pergi kemana-mana bisa offline, tapi nikahnya online. Karena persyaratan nikah itu nggak sembarangan, peristiwa yang amat sangat sakral. Kenapa harus tidak disiapkan waktu, hanya beberapa menit tinggal aku terima nikah dan mas kawinnya. Markonah binti Markum dengan mas kawin 100 ekor domba dibayar tunai. Nah, gitu kan, selesai 5 menit. Kok lewat online? Begitu bulan madu pengingat offline. Lucu. Nah, makanya jangan mau ya, kalau nanti ada yang mau ngajak nikah online nggak boleh. Sampaiin aja, kalau abang mau nikah online, nanti bulan madu online ya. Online terus. Allahu Akbar. Ada-ada aja ya. Walaupun memang ada yang mengatakan tuh sah saja, tapi manfaatnya, madorotnya ya, karena ada satu ucapan perkataan antara wali dengan calon menantunya, itu kan ada ittisal. Ketika aku kawinkan dan nikahkan Anda dengan anak saya, kan harus ittisal tuh, nggak boleh ada jeda. Nah kalau online ya, kalau HP-nya normal ya, kalau pulsanya masih ada, kalau sinyalnya bagus, kalau nggak mati, tiba-tiba mati. Loh, nggak ada sinyal gitu. Ya Allah Rabbana, sah gimana? Karena ada orang saksi juga yang menyaksikan, susah. Maka hendaknya kalau nikah offline. Sekarang zaman online semuanya. Ya Allah. Nah, pahamnya deh ya. Berarti anak-anak boleh nikah kalau sudah melewati batas 4 bulan 10 hari bagi wanita atau perempuan yang meninggal suaminya. Kalau suami ditinggal istrinya, hari Ahad meninggal istrinya, ya Hisham, hari Senin bisa boleh nikah lagi kalau tega. Ya itu nggak ada masa iddah. Wahid tadi malam ikut murajaah nggak, Wahid? Berdiri. Subhanallah, anteng banget. Anteng banget duduknya. Yang putri pun gitu, kalau nggak murajaah berdiri. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada mereka orang yang sabar. Salah seorang di antara kita orang beriman, lalu salah satu anggota keluarga diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, maka dia sabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang indah, pahala yang sungguh akan menjadikan kegembiraan, kebahagiaan yang nggak pernah ia dapatkan ketika di dunia. Apa kabar gembira itu? Wabasyiril ladina, wabasyiril, ayatnya gimana?
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul. Ayat sebelumnya apa? Kabarkan gembira kepada mereka. Wabashiril ladina amanu. Wabashiril ladina, kabarkan gembira. Ayat berapa Evi? Innalillah ayat berapa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sering kita dengar. Ayat berapa Evi? Ya dibuka ayatnya 100 berapa? Allah sendiri yang langsung menyampaikan apa? Kabar gembira itu, rahmat itu. Siapa? Wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada mereka orang-orang yang sabar seperti apa? Alladzina idza asabathum, yaitu orang-orang yang asabathum, menimpa hum kepada mereka musibah, satu musibah termasuk kematian salah satu di antara anggota keluarganya, ayah kita, ibu kita, lalu dia sabar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim shalawat, maka dia dapat rahmat sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu. Baik. Apalagi anak yang masih kecil kemudian meninggal dunia, maka anak itu akan menjadi syafaat untuk orang tuanya. Anak yang belum baligh. Ini Nisa udah baligh? Belum. Umurnya berapa Nis? 70. 70. 10 tahun. Perempuan 10 tahun, kalau 9 tahun sudah men, sudah baligh. Sudah men belum Nis? Belum. Ya, ada 9 tahun sudah men. Tergantung sekarang kan pola makan itu pengaruh kepada masa pertumbuhan seseorang, termasuk cara berpikir. Kalau anak-anak sekarang sudah mulai tahu ya dengan apa namanya itu kehidupan dewasa, itu biasanya cepat apa namanya? Cepat men. Ya, ada orang yang sudah umur 15, 10, 11, 12, 3 tahun belum men juga ada. Tapi ada yang 9 tahun sudah men. Tapi justru itu, kalau yang mennya lebih apa namanya, lebih awal, ya, nanti itu ke apa namanya, akhir daripada men itu apa? Menipus apa namanya? Monopusnya itu biasanya awal juga, karena lebih misalnya 9 tahun mulai. Nanti monopus biasanya berapa, umur berapa? Gendut 50 ya, 50 sampai 60 lah, 60 tahun. Ada 60 tahun, 50 ya, tapi 40 masih usia produktif. Kalau mennya itu terlambat, biasanya mulai awal men terlambat, biasanya monopusnya juga agak lama. Yang biasanya 50 tahun bisa 55 tahun. Ya. Misalnya meninggal nih, ya, bapak ibunya Nisa, karena Nisa belum baligh, maka menjadi syafaat orang tuanya untuk masuk surga. Anak ini akan menjadi wildanum mukhalladun, menjadi pelayan-pelayan di surga. Dia akan menanti ayah dan ibunya, ya, untuk memberikan syafaat. Nah, makanya ketika ada orang yang meninggal, ya, orang tua punya anak sebelum baligh dia meninggal, maka itu tabungan untuk orang tuanya, ya, karena semua milik Allah. Kapan aja kan ada yang kecil meninggal, remaja meninggal, dewasa meninggal, bahkan anak yang belum baligh nggak ada hisab, nggak ada dosa. Ya, makanya di sana karena memang nggak ada dosa dan juga belum anak setahun 2 tahun meninggal, ya, belum ada kebaikan, belum ada dosa, belum tahu mana pahala, mana perintah, mana larangan, maka di sana menjadi pelayan-pelayan surga.
yang nanti akan dapat memberikan syafaat orang tuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah. La yadlimu, la tidak yadlimu, mendolimi atau menganiaya al-mu'minah, seorang yang beriman. Hasanatan, satu kebaikan, yu'to akan diberikan alaiha, atasnya, atas hasanah tadi, fid dunya, di dunia, wa yusabu, dan diberikan pahala, alaiha, atas hasanah, atas kebaikan tadi, fil akhirati, di negeri akhirat. Wa ammal kafiru, dan amma adapun al kafiru, orang-orang kafir, fayu'to, maka diberikan, bihasanatihi, dengan hasanatihi, kebaikan-kebaikannya, fid dunya, di dunia, hatta sehingga idza apabila afdho, hatta sehingga idza apabila afdho, sampai ilal akhirati, pada kematian atau pada negeri akhirat. Afdho, sampai ilal akhirati, sampai negeri akhirat. Lam takun, lam tidak takun, ada atau menjadi, lahu baginya, hasanatan, apa hasanatun itu? Tanapatun, hasanatun, kebaikan, yu'to, diberikan, alaihi, atasnya, khairan, kebaikan. Orang meriwayatkan hadis Ahmad, Imam Ahmad, Anas, dari Anas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, ya, tidak pernah mendolimi sedikit pun kepada hamba-hambanya. Orang iman diberikan, orang kafir pun diberikan. Ya, namun lihat, Allah akan memberikan pahala kepada orang beriman itu dunia akhirat. Dia melakukan kebaikan, akan dibalas kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa maksudnya? Ada orang yang ahli sedekah, padahal sedekah itu untuk dirinya sendiri kan, investnya, tabungannya yang ia akan dapat. Gimana ayatnya? Hari tentang orang yang bersedekah, maka pahalanya akan mengalir, akan bertumbuh, berkembang biak seperti tanaman padi. Iya, matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu janji Allah. Satu butir menjadi 100 butir, 100 butir menjadi 700 butir, dan Allah bisa lebih banyak lagi membalas, yudhoifu, melipat gandakan. Itu di akhirat dapat. Di dunia dengan sedekah
dia juga akan apa kalau di dunia? Akan mendapatkan balasan di saat ia membutuhkan nanti. Coba lihat orang-orang yang ahli sedekah. Begitu dia mungkin ada kesulitan, ada kesusahan, nanti pun dia akan diberikan pertolongan. Mungkin yang membantu bukan orang yang diberikan bantuan, yang membantu kepada dia tidak harus orang yang pernah dibantu, tapi boleh jadi Allah akan datangkan orang lain untuk menolongnya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Tidaklah seorang berinfak karena Allah kecuali dia akan mendapatkan balasannya. Mungkin pernah cerita ya, Abi dulu deh, nggak ada orang yang sedekah kemudian jatuh miskin, orang yang berinfak kemudian berkurang. Tidak, di dunia Allah sudah perlihatkan itu. Dulu Abi, ini bukan ria, tapi untuk pelajaran buat anak-anakku. Bukan memamerkan sedekah Abi, tapi untuk pelajaran yang mudah-mudahan dengan pelajaran ini kalian bisa mempraktekkan. Abi ketika tinggal di pesantren yang lama, itu ada salah satu santri Abi, santri Kalong, ya, yang ngajar di Arko. Yang sekarang siapa yang ngajar di Arko itu? TPA Arko. Abi pulang dari Pesona Kayangan ngajar di sana, ketemulah dengan salah satu santri Abi itu, santri Kalong, tinggalnya di Rawadina sini, dekat asrama polisi. Namanya Aziz. Kemudian Abi bonceng itu kan jalan kaki. Yes, kenapa jalan kaki? Nggak punya motor atau mungkin motornya dipakai? Ya usah, motor cuma satu dipakai bapak kerja. Mengajar setiap hari jalan kaki. Iya, kadang diantar. Dalam perjalanan saya berpikir, ya Allah, seandainya saya bisa membelikan ya sepeda, maka setiap putaran rodanya itu akan menjadi pahala buat saya. Akhirnya saya ajaklah ke tukang jual sepeda second dekat asrama polisi juga, namanya Pak Kumis. Masih ingat itu siapa namanya? Pak Kumis, tukang jual sepeda second. Terus namanya itu tak suruh milih santri itu. Jadi milih yang mana sepedanya? Yang ini aja Ustaz. Ya sudah. Alhamdulillah, yang tadi jalan kaki dari Rawadinok sampai Masjid Arko, sekarang naik sepeda. Subhanallah. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu itu adalah bermanfaat, dan kita lakukan semata-mata karena ingin apa yang kita sedekahkan adalah menjadi pahala yang mengalir. Makanya Anda boleh nanti kalau di rumah, di kampung kita ada orang yang mengajar, mungkin nggak ada papan tulisnya, boleh kita berikan papan tulis, maka setiap goresan pena yang dituliskan, yang digoreskan guru, kita mendapatkan pahala. Tangga kita mau belajar, nggak ada Al-Quran, belikan Al-Quran, maka setiap ayat yang dibacanya akan mengalir pahala kepada kita yang memberikan hadiah Quran itu kepadanya. Pokoknya jangan sampai kita punya sifat pelit, medit, bakhil untuk kebaikan. Subhanallah. Setelah Abi membelikan sepeda itu, udah kurang lebih 1 pekan, 1 minggu berlalu, kita hanya berharap apa? Semoga setiap putaran rodanya saya dapat pahala. Karena apa? Jalannya menuju tempat yang baik, karena orang yang belajar dan mengajar itu mendapatkan apa? Kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah, menjadi hamba yang terbaik di muka bumi. Siapa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan dia mengajarnya adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkannya. Dua-duanya dapat kita.
kita fasilitasi, dia mengajar, setiap ajarannya pahala. Tapi ternyata Allah nggak akan memberi pahala nanti di akhirat saja, tapi di dunia dibayar cash oleh Allah. Seminggu kemudian Abi ditelepon oleh seorang hamba Allah yang soleh namanya Pak Cipto, tinggal di Pesona Kayangan, blok CT1. Ustadz, tolong ke rumah untuk acara doa Kak Mira ulang tahun. Beliau punya putri satu-satunya namanya Mbak Mira, ulang tahun. Ustadz kemudian suruh berdoa. Setelah berdoa, kemudian mau pulang, tiba-tiba Pak Cipto itu minta, Ustadz punya KTP? Punya ya? Bisa pinjam sebentar? Nah, pinjamlah. Kemudian dipoto, skrek, difotokopi lah istilahnya. Setelah itu hari Senin kalau nggak salah, Abi ditelepon oleh pemilik dealer. Telepon, ini dengan Ustadz Farid. Iya mas, ada apa ya? Pak bisa ke Margonda? Ada apa ya? Gitu kan. Di jalan ini. Pokoknya bapak suruh kesini saja. Kesini saja. Gitu. Sanalah naik motor Abi itu namanya motor Kirana. Motornya namanya lucu. Motor apa? Bukan Karin, bukan Karina. Kirana namanya. Ya Allah. Kotok. Wah, tapi indah banget lah. Ya walaupun motor merek tua rentah, sudah nenek-nenek kali motornya itu. Karena sepertinya motornya itu nggak laki-laki, nggak perempuan. Ya, jadi nggak modis gitu. Bapak silahkan. Ternyata apa, di situ ada Pak Cipto udah menunggu dan menanti. Suruh milih motor yang mana yang mau dipilih. Subhanallah. Udah pulang, kemudian motor nggak dibawa sendiri, diantarin sampai rumah. Terbesit itu, terlintas dalam benak istri. Subhanallah. Ya, ada apa ini? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba dapat hadiah motor. Hanya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, doain ulang tahun. Kemudian istri, kata istri, mungkin kemarin Abi ngasih sepeda itu, terus kemudian Allah ganti motor. Coba Abi kemarin ngasih motor. Kata istri begitu tuh, kata istri, biasalah ya, istri begitu. Mungkin kalau kemarin ngasih motor, ada ngasih mobil. Karena ada motor baru, motor Kirana, akhirnya apa? Abi sedekah separuh, jual separuh. Jual lah sama Ustadz, siapa namanya itu untuk ngajar juga, untuk ngaji juga. Ustadz, anak udah punya motor baru, ini silahkan ya, dibeli separuh, misalnya harganya 3 juta, berarti bayarlah separuhnya saja, boleh lagi nyicil li angsur itu. Alhamdulillah, motor kemudian saya lepas ya, karena tahu itu motor Ustadz, senang banget orangnya itu. Beda loh, bekas Ustadz itu mahal harganya biasanya ya. Ada sorban aja lelang ya, sorban Ustadz. Kemarin sorban Ustadz siapa ya itu dilelang, sampai harganya sampai puluhan juta sorban saja. Karena apa? Dipakai Ustadz, pakai kiai gitu. Nggak lama kemudian, karena kita juga sudah sedekahkan yang terbaik di jalan Allah, sudah punya motor, kita juga pingin sesuatu manfaat orang lain. Tiba-tiba ini kisah ini sedang sedekah, Allah membalas tidak hanya di akhirat, tapi orang mukmin dunia akhirat. Abi ngajar seorang ibu-ibu namanya Bu Erni. Siapa namanya, Dok? Biar kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Ada hikmah yang luar biasa. Buat Allah itu amat sangat mudah untuk membalas setiap sedekah yang dilakukan seorang hambanya. Tinggal di Puri Anggrek. Ada, tahu Puri Anggrek? Setelah Arko, sebelum Parung Bingung, ada perumahan Puri Anggrek. Itu murid Abi, Bu Erni namanya. Seorang janda, umurnya masih muda.
kira-kira waktu itu umurnya 35 tahun kali ya, masih muda. Ngaji setiap hari Rabu ke rumah Abi yang belum punya pesantren dulu kan, masih tinggal di sana sama beberapa akhwat yang lain. Kadang Abi ngajar di rumahnya, kadang beliau ke rumah. Setelah beliau hafal beberapa surah dari Al-Quran yang dia belajar sama Abi, ya pas syukuran kalau nggak salah, saya bersyukur Ustadz sudah bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya sudah hafal beberapa surat Al-Quran. Dites ternyata benar. Begitu hari Ahad tasmik, Abi kan tasmik juga keliling itu, belum ada anak-anak ini. Abi baca sendiri, nerangin sendiri dari musola ke musola, masjid ke masjid, seluruh Depok ini, seluruh Rawadinok. Abi baca sendirian. Semua jamaah mendengarkan. Belum ada santri mukim. Tiba-tiba ditelepon sama beliau. Apa Nurul yang sudah mukim ya? Ustaz di mana? Saya masih pengajian, Bu. Mungkin sebentar lagi sampai, kira-kira jam 7 lah nyampe. Ya sudah, Ustaz, anak mau ke rumah. Begitu pulang dari motor, dari hadiah mana? Dari Pak Cipto tuh, motor apa namanya itu? Dulu motor Fit, tahu Fit ya? Dikasih hadiah box lagi. Belakangnya itu dikasih belikan box untuk tempat berkah. Ke undangan untuk berkat. Tahu kan? Belakang ada boxnya. Itu terkenal Abi itu. Mesti Ustadz Farid ini parkir di mana pasti tahu itu motor Abi. Apal banget. Karena satu-satunya motor ada boxnya punya Abi. Serawadin belum ada itu. Karena Pak dapat bonus tuh. Beliau ngasih box Pak Cipto itu supaya apa? Ustadz sering dapat berkah. Alhamdulillah pulang. Tiba-tiba di rumah lama itu, rumah Abi, depan sudah parkir mobil baru Grace, belum ada nomornya, plat nomor belum ada. Mobil, nah ini mereknya nih, Terios tahun 2012. Masuk ternyata udah Bu Erni sama istri bincang-bincang gitu. Bu Erni, ya Ustaz, mohon maaf ganggu pagi-pagi. Kenapa? Dia ngeluarin kunci mobil Ustaz sama surat. Saya sudah menulis surat dengan keluarga. Saya ingin memberikan hadiah yang terbaik untuk Ustaz. Saya punya yang terbaik menurut saya adalah mobil ini. Maka saya hadiahkan untuk guru saya yang telah mengajar Al-Quran saya. Tolong Ustadz diterima mobil ini. Dan saya sudah musyawarah dengan keluarga semua. Subhanallah. Istri kemudian manggil masuk kamar. Abi sebentar. Subhanallah. Panggil di kamar. Ada apa? Itu mau ngasih dia mobil. Tapi nggak ada apa-apa kan? Karena takutnya ada udang di balik bakwan. Mulai cemas, mulai dikira ada apa-apa. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilah. Nggak ada apa-apa saya. Ini dia murni karena murid Abi ngaji. Ya. Sudah kenal lah istri. Ditinggallah mobil itu, ditinggal. Kemudian dijemput oleh anaknya. Anaknya juga bawa mobil sendiri. Mobil waktu itu mobil apa ya? Ras. Ternyata di rumah ada mobil 3. Dikasihkan Abi 1. Seminggu kemudian baru STNK-nya nganterin lagi. Ini Abi, STNK-nya alhamdulillah sudah jadi. Nah itulah cara Allah. Ini hadisnya. Orang mukmin dengan kebaikannya akan dibalas di dunia, dan insya Allah Bu Erni pun akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Memberikan kendaraan di dunia untuk berdakwah, maka dia akan mendapatkan kendaraan nanti di akhirat yang akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ya, kalau sampai rumah praktekin ya, yang ada yang punya sepeda, beliin sepeda, insya Allah dapat motor. Setelah motor insya Allah dapat mobil. Itu kisah nyata kok. Kalau Abi punya TV, Abi buat sinetron itu. Cuma nanti nggak punya TV. Ya jadi nggak masuk TV, nggak muat lagi.
Alhamdulillah dengan sedekah lagi, kemudian ngajak keluarga. Abi belum punya rumah, nggak punya rumah. Rumahnya cuma satu-satunya. Pernah lihat kan, Dok? Tuh, samping empang. Nanti sekali-kali ya kita buat memori ya. Artinya kenangan Abi itu di situ. Sekarang ditempatin orang mana, orang Bojong Sari kalau nggak salah. Ya, Abi dipinjamin oleh Bu Asril namanya. Bu Asril itu nggak memiliki tapi dipinjamin untuk tempat belajar. Ada Bu Asril itu yang punya villa yang kemarin kita buat nginep. Alhamdulillah santri-santri boleh nanti kalau kapan mau ke villa kapan, Dok? Kemarin kan yang bukan pengurus nggak ikut kan? Kapan mau nginep di villa? Besok. Kalau pas ini ya, pas sebelum Ramadan ya, Dok. Di sana ada kolam renangnya. Luas banget. Indah banget. Yang penting bisa renang semua. Yang nggak bisa renang nggak boleh renang. Takutnya tenggelam. Ya, ada lapangan futsal. Insya Allah sebelum Ramadan. Mudah-mudahan ya, jalan kaki dari sini. Insya Allah sore nyampe. Ya, ini anak-anak biar seneng, fresh. Ya, jadi fresh kembali, ngafal semangat kembali. Biasanya Abi begitu, nyenengin anak-anak. Muat insya Allah 150 atau 200 juga muat. Yang penting tidur di luar semuanya. Ya, kamarnya ada 4. Satu kamar muat berapa sih, Dek, kemarin? Kamarnya muat berapa? Yang kemarin ikut siapa? Ini nggak ada yang ikut semua di sini. Subhanallah. Ya, bisa nanti ke sana. Nanti bawa panah, bawa kuda. Ada kuda di sana. Yang nggak biasa naik kuda, latihan berkuda di sana. Ya, ada kuda, ada ya macam-macam lah di sana. Dia bisa untuk yang penting ada nilai ibadahnya, khotmil Quran yang penting, khataman Quran dulu. Ya. Kapan, Dok, mau ke sana, Dok? Hah? Kapan? Gratis, nggak bayar, gratis. Kalau jalan kaki. Kalau yang mobil transport, ya transport aja makannya di, ya deh, makan sendiri-sendiri deh. Ya. Bawa mie, bawa telur, ya. Tinggal nyeplok aja, nyolokin listrik, bawa beras, ya semuanya makan sendiri kayak di sini nih, ya karena kemarin pengurus ya dijamu, dimasakin, tinggal makan, ya nanti kalau nggak pengurus santai-santai seperti di pondok aja, masak sendiri. Siapa hari Senin siapa yang masak, Selasa siapa yang masak, nggak usah lama-lama di sana, sebulan aja. Biar pulang-pulang gemuk-gemuk semuanya. Allah. Nah, kembali kepada cerita tadi. Sampai mana tadi? Hah? Rumah ya? Abi belum punya rumah sama sekali. Nah, Abi ngajar di Pak Musa yang punya empang ini. Ditanya waktu itu, Ustadz, waktu itu karena Abi walaupun belum punya rumah, tapi Abi sudah punya keinginan untuk memberangkatkan keluarga untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi kakak-kakak Abi sudah, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga semua alhamdulillah Abi ajak umroh. Ya, free. Ya, suami istri. Kakak pertama bapaknya Hanafi. Ya, setelah itu pulang dari umroh itu Abi dipanggil itu Pak Musa, murid ngaji Abi juga. Abi saya dengar Pak Ustadz manggilnya Pak Ustadz. Pak Ustadz katanya dengar-dengar Pak Ustadz mau ajak Ustadz Arifin ya pindah ke Sentul ya. Duh, Pak Musa kok dengar dari mana tahu berita itu? Yo, masyarakat sini udah risau. Pokoknya Ustadz jangan pindah lah dari Rawadeno. Ustadz Arifin memang ngajak Abi, Ustadz hijrah yuk ke Sentul. Ustadz nanti jadi pengajar tetap. Udah saya siapkan rumah, siapin kendaraan, siapin fasilitas gaji dan seterusnya. Di sini kan Ustadz nggak punya rumah gitu kan. Lalu Abi istikharah ternyata hasil istikharah nggak diizinkan oleh Allah. Kok taunya gimana? Istikharah itu akan menghasilkan sesuatu yang kita akan pilih mana yang terbaik.
Dan Nabi lakukan itu. Kemudian kedua, dikuatkan, ada orang alim, orang kiai datang ke pesantren tiba-tiba tanpa undangan, pagi-pagi datang. Ustadz katanya, beliau almarhum, orang soleh banget, beliau teman seperjuangan, ngomong begini, Ustadz, kalau kita ibaratnya ikan kakap, tapi kita menjadi ekor, tapi ikan teri, tapi kita menjadi kepala. Kira-kira Ustadz milih mana katanya? Maksudnya gimana Ustadz? Saya nggak paham. Saya dengar Ustadz kan mau ke Sentul sama Ustadz Arifin, diminta ke sana. Iya. Ustadz dengar dari mana? Tahu dari mana? Wah udah siap, beritanya udah kemana-mana deh, gitu. Oh begitu. Kalau ikan kakap kan gede itu, besar. Tapi Ustadz jadi ekor karena nakodanya tetap Ustadz Arifin. Tapi ikan teri walaupun dikit, santri 1, 2, 3 sedikit kecil lah pesantren. Kalau di sana kan pesantren besar. Tapi Ustadz jadi kepala, teri lah ibaratnya. Kira-kira Ustadz milih mana? Itu hasil istikharah. Tidak hanya dari mimpi, tapi tiba-tiba beliau datang tanpa diundang memberikan nasihat seperti itu. Terus saya jawab langsung, ya kalau mau saya pribadi teri Ustadz. Teri nggak apa-apa deh, yang penting kita kepalanya. Alhamdulillah. Pak Musa juga dengar. Jangan pindah Ustaz. Budi Jono, Ketua Majelis Taklim Nurul Quran ibu-ibu asrama polisi juga menyarankan jangan pindah Ustaz. Akhirnya, ya benar Ibu, benar Pak Musa, insya Allah saya udah istikharah, udah mantap di sini. Akhirnya apa? Sangat senangnya Pak Musa, Abi sudah memberangkatkan keluarga tadi juga tanpa sepengetahuan siapa-siapa. Lillahi ta'ala, membayari kakak ipar umroh satu orang itu waktu itu kalau nggak salah 25 juta, berarti 50 juta. Walaupun Abi belum punya rumah, tapi bisa memberangkatkan saudara. Subhanallah, saking senangnya Pak Musa, saya nggak jadi berangkat langsung Ustaz. Sama kayak Pak Cip tadi minta KTP saya, minta KTP istri, tiba-tiba berapa ya, 2 minggu kemudian kalau nggak salah dikasih saya, kasih apa? Sertifikat. Ustadz, ini hadiah dari saya. Ustadz, insya Allah sudah saya belikan rumah. Jadi Ustadz supaya nggak pindah kemana-mana. Nah, ini rumah yang Abi tempati, hadiah dari Pak Musa. Jadi Abi nggak ada yang beli, semua dikasih oleh Allah lewat hamba-hamba Allah. Itu benar, rumah itu dibelikan. Allahu Akbar, itu karunia Allah. Jadi Abi nggak merasa beli ngumpulin duit, ngumpulin apa enggak. Motor dikasih Allah, mobil kasih Allah, rumah, istri, Allahu Akbar, anak kasih Allah, santri. Ini yang datangin bukan kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk ke sini, enggak. Allah yang menggerakkan kalian ke sini. Allah yang menitipkan. Allah yang telah mentakdirkan. Enggak ada sesuatu yang kebetulan tuh, enggak ada. Ini hadiah dari Allah. Makanya keikhlasan akan membuahkan kebahagiaan. Keikhlasan akan melahirkan kemuliaan. Karena apa? Kita nggak pernah meminta kepada manusia. Sampai detik ini Abi pernah minta nggak bayaran sama santri jadi ngajar? Serupiah pun enggak. Dan mengajar kanan kiri, Abi pernah nggak minta? Musola mana? Alidayah, Musola An-Nur. Pernah nggak Abi minta bayar? Ikhlas itulah yang Allah kemudian menghadiahkan. Gaji dari manusia bisa dihitung, tapi kalau gaji dari Allah nggak akan ada nilainya, nggak akan ada habisnya. Maka pesan Abi dari kisah ini, dimanapun kapanpun anak-anakku, ya, sedekah tidak nunggu kaya, paham? Kemudian yang kedua, tanamkan sifat ikhlas selalu. Jangan sampai kita ngajar pamrih karena upah, karena gaji, ya, apalagi mentarif. Allahu Akbar, ya. Alhamdulillah Abi yang sedikit perjalanan hidup Abi dari mulai
di mana itu Rawadeno sampai sekarang pindah di sini. Itu sekilas untuk menjadi kisah yang mungkin insya Allah bisa diambil hikmahnya, kebaikannya. Jadi berkaitan dengan hadis ini, Allah nggak menyia-nyiakan sedekah sedikit pun yang dilakukan orang beriman, dunia akhirat ia dapat. Tapi di orang kafir, wa amal kafir fayu'ta bi hasanati dunia faqat. Tapi bagi orang kafir, sedekah, dia sedekah ini, sedekah itu, sedekah itu, di dunia saja dia dapat apa di dunia kira-kira? Karena ada tetangga kita namanya Pak Ahmad, dia supir di Pesona Kayangan, Pak Ahmad namanya. Itu bosnya orang Cina, orang, mohon maaf, non muslim, berarti kafir kan. Tapi baiknya luar biasa. Pak Ahmad itu bikin kontrakan, dibikinin. Umroh kemarin suami istri diberangkatin. Terus kemudian bosnya itu punya punya mobil banyak sekali, dikasih mobil satu. Padahal sebagai sopir aja. Ada nih rumahnya deket sini, deket asrama Masjid An-Nur. Ngaji sama Abi, dia cerita, kok umroh bisa punya mobil bisa. Ternyata apa? Saya nyopir di sana Pak Ustaz, Pesona, tapi bos saya orang dia kafir non muslim. Kebaikannya apa dia dapat di dunia? Dapat sanjungan, dapat pujian, dapat mungkin bicaraan orang-orang yang baik semua, dapat itu. Tapi di akhirat kenapa? Dia nggak beriman kepada Allah. Karena syarat diterima amal kebaikan seorang adalah iman dulu itu. Itu syarat mutlak, harus beriman, mengakui dulu Allah sebagai Tuhannya. Dia dapat mungkin rezekinya dilimpahkan oleh Allah, tapi dunia aja. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Walaupun ngasih mobil, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, dia nggak beriman kepada Allah. Di akhirat nggak dapat. Tapi di dunia dapat, mungkin dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang beriman, dunia akhirat ia dapat. Dunia dapat, akhirat dia peroleh. Insya Allah. Paham hadis ini dah? Paham? So mudah-mudahan setiap ayat, setiap hadis yang kita kaji, kita pelajari, kita mampu mengamalkannya, sehingga Al-Quran menjadi akhlak kita, hadis menjadi menjadi amaliyah kita. Insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, mulia dunia, mulia akhirat. Kemudian manfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.